Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena kita mau memulai kebaktian kita, terlebih dahulu kita berdoa di saat teduh ini. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi. Raja Maha Tinggi, Tuhan Allah kami, sambutlah pujian kami. Karena pengasihan serta kemurahan, Kau beri kami kehidupan. Hiburkan, kuatkan, kami menyanyikan keagungan Tuhan. Langit pun memuji karya ciptaan-Mu, sungguh baik perbuatan-Mu. Surya tiap hari memancarkan sinar bagi kemuliaan Tuhan. Lihatlah bulan terang, bintang bercahaya, nyanyikan pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 584 ayat 1. Semua bangsa di dunia muliakan Tuhan Allah.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 13 tentang pemerintah. Kita mempercayai dan menyaksikan pemerintah yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan, dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Yesus Kristuslah dasar dari gereja yang hidup di dunia ini. Dan kita juga menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini, kita menekankan Allah lah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita menekankan Yesus Kristus, Panglima Gereja, sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai, dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran. Demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparatnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Bila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Di hadapan-Mu aku bertelut, menyerahkan hidupku padamu. Penuhi aku dengan kasih-Mu, penuhilah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Marilah kita baca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Daniel pasal 6 dari ayat 1 sampai 15. Marilah kita membacanya secara responsoria. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan
supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat ku percaya, terkasih bagiku, juru selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Tuhan Yesus yang memikul dosaku semuanya, yang bebaskan aku dari penyesal. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup padanya. Kelak di kemudian kulihat wajahnya, juga aku lihat kemuliaannya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta dari Ketua Panitia Pesta Gotilon HKBP Bonang Indah tahun 2020. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di sini kami dari Panitia Pesta Gotilon HKBP Bonang Indah tahun 2020 memberikan
pemberitahuan sebagai informasi tambahan dari warta jemaat yang telah ada di WEC masing-masing melalui WA keluarga ataupun WA pribadi. Di warta kita sudah ada mengenai pembagian dari kebaktian, di mana kegiatan Pesta Gotilon HKBP Bonang Indah dilangsungkan tanggal 15 November 2020 dilakukan seperti kebaktian biasa, di mana pukul 6 pagi itu adalah WEC 1 dan WEC 5. Pukul 10 WEC 2 dan WEC 3. Pukul 17 sore, jam 5 sore, WEC 4. Di dalam kebaktian tersebut dilayani oleh sintua sesuai dengan WEC-nya masing-masing. Dan untuk pelayanan musik kami mengharapkan dan dilayani oleh Naposo Bulung kita dan remaja musik variatif. Di dalam perayaan tersebut kita buat persembahan 2 kali, sebelum khotbah dan sesudah khotbah. Untuk sesudah khotbah di sini adalah untuk persembahan gotilon yang diberikan melalui amplop yang telah disediakan oleh panitia. Dan sekaligus pada pemberian persembahan yang kedua ini, komitmen atau persembahan keluarga diserahkan dan diserahkan oleh WEC secara simbolis dan membawa silua yang telah ditentukan, yaitu panitia mengharapkan minimal 3 paket dan tidak menutup kemungkinan apabila dari keluarga atau siapapun yang mau memberikan persembahan melalui silua pada hari tersebut. Setelah penyerahan persembahan silua dan yang dilakukan nanti itu hanya komitmen itu secara simbolis, ditutup ibadah. Setelah selesai ibadah kita melakukan acara perayaan tidak seperti yang telah biasa kita laksanakan, karena mengacu protokol kesehatan di mana kita melakukan sesederhana mungkin. Hanya nanti ada kata sambutan dari ketua panitia sekaligus laporan. Setelah itu kita makan ala kadarnya, yaitu snack, dan melakukan pembagian lelang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita lakukan lelang ini hanya untuk menunjukkan suasana pesta, perayaan pesta, di mana hari Minggu itu tanggal 15 suasana pesta Gotilon, dan kita pun melakukan dekorasi ataupun panitia sesuai dengan budaya kita, nuansa pesta sebagai HKBP Gereja Tradisional Budaya Batak. Demikianlah yang bisa kami sampaikan sebagai informasi dalam rangka perayaan Pesta Gotilon HKBP Bonang Indah Minggu 15 November 2020. Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi.
padamu, ke tempat tinggi surgamu. Tuhan, mantapkan langkahku. Aku tak mau di dalam gelap, di dalam bimbang dan resah, yang selalu ku rindukan tempat tinggi-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bawa diriku makin dekat kepadamu, ke tempat tinggi surgamu. Tuhan, mantapkan langkahku. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, karena Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam hidup dan kehidupan ini. Tuhan berikan napas kehidupan, kesehatan, dan Tuhan tambahkan kekuatan kepada kami sehingga kami boleh beribadah kembali, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, karena kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Kiranya Roh Kudus, Roh Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan percaya akan firman itu. Dan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkanlah ibadah ini dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Kristus Yesus, tokoh reformasi Martin Luther pernah berkata, orang Kristen tanpa berdoa ibarat orang yang tidak bernapas, karena doa itu digambarkan seperti napas. Begitu pentingnya doa dalam kehidupan rohani orang percaya, karena doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan untuk mengucapkan syukur, untuk meminta permohonan, meminta kekuatan, meminta kesehatan, meminta berkat jasmani, berkat rohani, dan segala yang kita butuhkan dalam hidup ini
sumbernya adalah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus menasihatkan Timoteus ketika Timoteus melayani di jemaat Efesus. Ada tantangan yang dihadapi Timoteus dan orang percaya pada saat itu, yaitu penganiayaan dan penindasan. Dan penindasan itu justru datang dari penguasa atau pemerintah pada zaman itu. Sebenarnya tugas penguasa, tugas pemerintah adalah untuk menciptakan ketenangan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Dan masyarakat itu berbeda-beda. Ada Yahudi, non-Yahudi, Yunani, bahkan orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti di negara kita sekarang ini, masyarakat negara kita itu terdiri dari berbagai suku dan berbagai agama. Dan orang Kristen itu termasuk minoritas di negara kita. Dan penguasa atau pemerintah seharusnya harus bertindak adil kepada seluruh masyarakatnya tanpa lepas dari suku atau agama manapun dia. Dalam konteks nas ini, orang Kristen itu menghadapi penganiayaan dan tantangan dari pemerintah atau penguasa, ya meskipun mereka bertindak tidak adil kepada orang percaya, dianiaya dan ditindas orang percaya, Rasul Paulus tetap mengajarkan kepada Timoteus dan seluruh orang percaya supaya mendoakan semua orang, mendoakan raja-raja, dan mendoakan semua pembesar atau penguasa. Kenapa harus didoakan pemerintah? Kenapa harus didoakan raja atau penguasa atau pembesar? Supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya di dalam takut kepada Tuhan. Karena pemerintahan itu berasal dari Tuhan. Dan para penguasa itu Tuhan yang membangkitkan atau Tuhan yang memilih mereka. Jadi ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan, harus dijalankan atau dilakukan dalam takut kepada Tuhan. Sehingga terciptalah kesalehan, ketentraman di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk itulah kita perlu mendoakan para pemerintah, para pembesar, dan para raja. Dan kita berharap supaya tercipta kemakmuran, kesejahteraan, keadilan kepada semua masyarakat negara Indonesia ini. Saudara-saudari yang kekasih, ketika kita mendoakan semua orang, berarti ada kepedulian kita kepada orang lain. Ada kasih yang tetap mengalir dari hidup kita kepada orang lain. Dan tugas kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, wajib mendoakan semua orang, terkhusus pada raja-raja, pada pemerintah, dan pada para pembesar yang melayani atau bertugas dalam instansi pemerintahan ini. Wajib kita mendoakan. Jadi doa yang kita sampaikan setiap kita berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Doa, setiap kita berdoa, biarlah kita menaikkan doa syafaat, mendoakan semua orang, bahkan mendoakan musuh kita. Karena Tuhan tidak berkenan atas kematian
setiap orang, baik itu orang jahat. Tuhan itu tidak berkenan atas kematian orang jahat, tapi Tuhan menginginkan supaya dia berbalik meninggalkan kejahatannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada tugas yang lebih mulia lagi ketika kita mendoakan semua orang, bukan hanya tercipta ketentraman, kesejahteraan, tapi tugas mulia yang diinginkan oleh Tuhan terjadi di tengah bumi ini adalah supaya semua orang mendapat keselamatan dan mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang dikatakan dalam ayat 4 ini, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah tugas mulia yang akan terjadi, dan ini harapan kita supaya semua orang yang kita doakan tadi, bagi berbagai suku, berbagai agama manapun, kita wajib mendoakan mereka supaya mereka mendapat keselamatan dan mengetahui kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Ya, kebenaran itu adalah Yesus Kristus, dan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapakku kecuali melalui aku. Supaya terwujud juga seperti firman Tuhan yang mengatakan, segala makhluk hidup akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Inilah tujuan pemberitaan Injil di tengah-tengah bumi ini, supaya orang yang belum percaya kepada Kristus, yang belum mengenal kebenaran itu, akan mengenal Yesus Kristus dan mereka akan mendapat keselamatan. Kita orang yang percaya kepada Tuhanlah yang dipakai sebagai garam dan terang di dunia ini. Kita harus memberi rasa pada kehidupan di masyarakat, pada kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bergereja juga. Orang percayalah yang menjadi garam dan terang dunia. Dan orang yang percaya kepada Tuhan dalam menata, membuat kebijaksanaan dalam pemerintahan, orang percayalah yang memberikan rasa, sehingga kebijaksanaan yang diambil dalam tatanan pemerintahan itu menciptakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Saudara-saudara yang kekasih, topik kita pada hari ini, minggu ini, dikatakan tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Ketika kita berbicara tentang politik, ada yang memahami bahwa politik itu jelek, politik itu buruk, dan berasumsi negatif. Kenapa? Sebenarnya politik itu baik. Politik itu artinya adalah tatanan pemerintahan, kebijakan-kebijakan yang diputus atau diambil dalam menjalankan roda pemerintahan. Tapi politikus banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, maka terjadi koruptor, terjadi ketidakadilan. Karena itu masyarakat banyak yang menganggap atau memahami bahwa politik itu buruk atau jelek. Karena di dalam berpolitik itu ada banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Jadi bagaimana peranan orang percaya atau orang Kristen dalam politik? Orang percaya atau orang Kristenlah yang menjadi garam dan terang dalam kehidupan bernegara ini. Ketika ada orang percaya, ketika ada orang Kristen yang telah menerima kedudukan dalam instansi pemerintahan, merekalah yang memberikan rasa,
Mereka lah yang memberikan kebijakan-kebijakan untuk menciptakan ketentraman, kemakmuran, dan keadilan. Dan mereka harus takut kepada Tuhan. Para pembesar, para penguasa yang memimpin negara ini harus takut dalam Tuhan. Ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, harus dijalankan di dalam takut kepada Tuhan. Sehingga tercapailah apa tujuan negara kita. Tercapailah apa yang kita harapkan. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya tercipta kehidupan yang tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara-saudari yang kekasih, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita tetap mendoa. Hidup tanpa doa ibarat orang yang tidak bernapas. Jangan kita lalui satu hari tanpa berdoa. Kita doakan semua. Kita doakan semua masalah, tantangan, musibah, terkhusus pandemi COVID-19 yang tak kunjung berkesudahan. Kita harus mendoakan pemerintah kita supaya mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi ke depan ini untuk mengatasi masalah atau musibah ini, sehingga kita masyarakat Indonesia ini tetap hidup di dalam ketentraman dan ketenangan. Saudara-saudara yang kekasih, di mana-mana kita dengar terjadi keributan, terjadi demonstrasi. Itulah tugas kita sebagai orang percaya, mendoakan supaya ke depan ini jika terjadi pun demonstrasi, jangan sampai terjadi kurban. Ya, itu menyampaikan inspirasi. Disampaikan inspirasi itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Itulah kita doakan supaya kehidupan masyarakat ini ke depan ini tentram, damai. Kita harus tetap mendoakan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Karena kita tidak menginginkan negara ini kacau balau. Kehidupan bergereja juga kita tidak pernah menginginkan kacau balau. Tapi yang kita inginkan, yang kita harapkan, hidup tentram dalam kehidupan keluarga, hidup tentram damai dalam kehidupan masyarakat, hidup tentram damai dalam kehidupan bergereja, dan juga hidup tentram damai dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Karena itu, saudara-saudari yang kekasih, marilah kita lakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, menjadi garam dan terang dunia. Dan kita harus tetap mendoakan semua orang, mendoakan pemerintah kita, para penguasa kita, dan para pembesar, supaya mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam takut dalam Tuhan, sehingga terciptalah ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran di masyarakat kita ini. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan menginginkan supaya tercipta ketenangan, ketentraman dalam segala kesalehan dan kehormatan. Untuk itu Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami orang yang percaya, supaya kami tetap hidup dalam doa, mendoakan semua orang, mendoakan para pemerintah, para pembesar, supaya mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam takut kepada Tuhan, sehingga apa yang kami harapkan, hidup yang damai, hidup dalam keadilan itu tercipta di negara bangsa kami ini. Kami orang Kristen yang percaya kepada Tuhan akan menjadi garam dan terang dunia ini yang memberi rasa kepada semua orang. Dan pakai kami Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan hal itu.
Bapa di surga, kami juga mendoakan para medis, dokter, dan para perawat yang tetap melayani, mengobati orang sakit. Tambahkan kesehatan, tambahkan kekuatan kepada mereka Tuhan. Dan semua orang yang sakit, Tuhan berkuasa untuk memberikan kesembuhan dan memberikan kesehatan kepada mereka. Yang lemah kuatkan, yang berduka, yang sedih hiburkan, berikan pengharapan kepada mereka Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu di seluruh dunia ini, supaya Tuhan yang memberikan kesehatan, tambahkan kekuatan kepada kami Tuhan. Tetap kami lindungi, supaya kami terhindar dari musibah yang terjadi pada saat ini. Meskipun masih terjadi COVID-19, tapi itu tidak menimpa orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan melindungi tubuh jiwa mereka. Bapa di surga, kami mendoakan jemaat HKBP Bonang Indah, supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu HKBP Bonang Indah ini Tuhan. Berkati semua program HKBP Bonang Indah ini, supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikanlah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 791 sambil mengumpulkan persembahan. Laskar Yesus Kristus, majulah perang. Angkat panji kudus, salib pemenang. Kristus di depanmu, maju berperang. Salib Yesus andalanmu, pasti kau menang. Laskar Yesus Kristus, majulah perang. Angkat panji kudus, pasti kau menang. Maju mengalahkan dunia yang gelap, yang mencelakakan umat beriman. Pakai firman Tuhan, senjata perang, menegakkan keadilan, damai kasih-Nya. Laskar Yesus Kristus, majulah perang. Angkat panji kudus, pasti kau menang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.